Ya, pemirsa, masih di Market Review, Direktorat Jenderal Pajak kembali menunjuk perusahaan baru yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan Indonesia. Kali ini ada 12 perusahaan yang baru ditunjuk. Dengan penunjukan ini, maka mulai 1 Oktober 2020, 12 perusahaan yang ditunjuk akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak yang harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% yang dibebankan ke 12 perusahaan asing bukanlah pajak e-commerce, melainkan pajak barang digital tidak berwujud atau jasa digital yang berasal dari luar negeri. Tambahan pajak ini tidak akan mempengaruhi harga barang-barang yang dijual. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak akan terus menyisir dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan asing lain yang menjual produk atau jasa digital ke Indonesia. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perusahaan sehingga dalam waktu dekat jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN akan terus bertambah. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. Hingga saat ini, total ada 28 perusahaan asing yang ditunjuk sebagai pemungut PPN yang dibagi dalam 3 gelombang. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputy Director of Center for Indonesia Taxation atau CITA. Pak Ruben masih bergabung bersama kami, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak Dev. Ya, Pak Ruben, dalam penerapan dari pajak digital ini memerlukan perjalanan yang cukup panjang begitu dan tidak berjalan mulus juga, Pak Ruben. Ini terkait juga dengan beberapa hal-hal yang tidak sesuai. Salah satunya adalah bagi mereka yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia dalam transaksi atau berbelanja secara online. Kemudian reaksi keras juga dari Amerika Serikat terhadap pajak digital di Indonesia. Sebenarnya penerapannya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya juga mengalami hal yang sama tidak, Pak Ruben? Jadi perjalanannya kurang lebih sama sebetulnya. Bagaimana pemerintah Indonesia memajaki para pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini dengan yang telah dilakukan oleh terutama negara-negara seperti Inggris dan Prancis misalnya. Mereka menyadari bahwa dengan undang-undang yang ada, tidak memungkinkan bagi mereka untuk memajaki, tidak memungkinkan bagi negara untuk memajaki para pelaku usaha yang tidak mempunyai kehadiran fisik di negara tersebut. Sama seperti yang terjadi pada undang-undang PPN yang berlaku saat ini di Indonesia, yang hanya memungkinkan pemerintah untuk menetapkan pelaku usaha menjadi wajib memungut PPN kalau dia merupakan wajib pajak di Indonesia. Oleh karena itu, maka menyadari keterbatasan itu, maka pemerintah menerbitkan Perpu 1 tahun 2020 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, sehingga pemerintah bisa menunjuk para pelaku usaha ini untuk memungut pajak pertambahan nilai kepada konsumen yang di Indonesia, walaupun tidak ada kehadiran fisiknya di Indonesia. Walaupun pelaku usaha ini tidak punya kehadiran fisik di Indonesia. Begitu. Jadi itulah yang terjadi, pemerintah sekarang menjadi bisa menunjuk mereka supaya memungut PPN karena sudah ada undang-undang baru yang mengatasi kelemahan undang-undang PPN. Itu juga sebenarnya yang dilakukan oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris. Namun perbedaannya dengan mereka adalah di dalam komponen pajak yang dipungut kepada pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini, seperti di Prancis, ada komponen pajak penghasilan di situ. Gitu. Pajak penghasilan dengan kata lain adalah pemerintah Prancis memungut pajak atas subjek yang bukan merupakan residen di negara tersebut. Itulah
awal pangkal dari protes yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Namun hal tersebut kan tidak dilakukan oleh Indonesia. Memang sudah ada kemungkinan untuk mengenakan pajak penghasilan atas pelaku usaha yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Tapi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian juga pemerintah juga secara formal menyampaikan bahwa pemerintah akan menunggu konsensus global untuk mulai melakukan pemungutan PPh yang bisa dilihat sebagai upaya sebenarnya untuk menghindari konflik dengan negara lain, terutama pemerintah Amerika Serikat yang akan bisa menimbulkan protes dari mereka ketika Indonesia memajaki residen mereka, begitu. Baik, ketika kebijakan ini diberlakukan, terutama dari PPN ini, akan terjadi peningkatan dari sisi harga barang kalau memang dari barang yang ditawarkan. Kemudian akan meningkatkan harga dari sisi layanan ketika layanan yang diberikan secara digital, begitu Pak Ruben? Iya, iya kalau pengenaan PPN tentu akan secara otomatis meningkatkan harga yang dibayar oleh konsumen, begitu kan. Dan kalau ada kenaikan harga tentu ada efek terhadap inflasinya, ya kan. Apakah penambahan PPN ini akan meningkatkan angka inflasi di Indonesia secara keseluruhan? Seharusnya sih tidak, gitu. Ditambah lagi dengan juga kan inflasi di Indonesia sampai bulan Juni juga sebenarnya masih lumayan terkendali ya. Sehingga pengenaan PPN atas transaksi melalui sistem elektronik ini seharusnya tidak akan menimbulkan spike peningkatan inflasi yang tinggi terhadap angka inflasi di Indonesia, begitu. Baik, tapi kalau kita kaitkan dengan perdagangan konvensional, Pak Ruben, ada azas keberadilan tidak Pak dalam hal ini? Jadi justru dengan ditunjuknya para pelaku usaha dari luar negeri ini untuk melakukan pemungutan PPN, justru itu akan menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha di dalam negeri yang harus memungut PPN. Yang selama ini mereka menjadi tingkat competitiveness-nya menjadi lebih rendah karena pelaku usaha di dalam negeri harus memungut PPN, sementara pelaku usaha di luar negeri tidak harus memungut PPN. Dari segi itu competitiveness pelaku usaha di dalam negeri menjadi berkurang. Justru sebenarnya yang lebih urgent dari ini adalah yang lebih urgent dari diterbitkannya Undang-Undang 2 tahun 2020 memang harus dalam rangka menyamakan level of playing field dari seluruh pelaku usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bayangkan kalau ini level of playing field ini tidak diratakan, maka pemain domestik akan mempunyai insentif untuk menggeser usahanya ke luar negeri untuk menghindar PPN. Oke. Iya, seperti itu. Ini sesama dari pelaku usaha digital begitu, Iya, Pak Ruben. betul. Tapi kalau kita bandingkan, khususnya dari domestik, digital dengan konvensional, Pak. Iya. Kalau sesama pemain domestik sebetulnya digital dan baik dia berdagang melalui platform atau secara konvensional, seharusnya tidak terdampak oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, karena Undang-Undang PPN yang sudah ada sudah lama bisa diterapkan untuk memaksa para pelaku usaha ini untuk memungut PPN. Sebenarnya nggak terdampak itu gitu. Cuma yang satu berdagang melalui aplikasi, yang satu berdagang melalui toko atau konvensional. Tapi kedua cara berdagang ini pun pemerintah sudah bisa mengenforce supaya kedua pelaku usaha yang berdagang melalui dua cara yang berbeda tetap melakukan pemungutan PPN hanya dengan menerapkan undang-undang PPN yang ada tanpa menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pajak atas transaksi digital gitu, Pak. Baik, dan kondisi ini tidak akan dikhawatirkan ketika
pajak diberlakukan, minat dari para pelaku Indonesia untuk beralih dari offline ke online juga tidak akan terpengaruh nantinya. Apakah ini memang sudah sewajarnya begitu, Pak Ruben? Kalau kalau kami perhatikan ya, tidak ada perpindahan migrasi dari pedagang yang berdagang melalui konvensional ke aplikasi tidak didorong oleh faktor penghindaran pajak. Oke. Bukan didriven oleh tax avoidance gitu. Tapi semata-mata didorong oleh faktor peningkatan jumlah transaksi yang melalui aplikasi. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Karena baik berdagang melalui sistem konvensional maupun melalui aplikasi, pemerintah sudah dapat mengenforce para pelaku usaha di dalam negeri ini untuk memungut PPN. Jadi kami lihat migrasi itu memang murni didorong oleh motivasi ekonomi, tidak didriven oleh motivasi pajak jadinya. Baik. Pak Ruben, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas ini. Bagaimana proyeksi penerimaan pajak digital ini ke depannya, kemudian update terkini realisasi penerimaan pajak di tengah pandemi COVID-19. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.